Statistika 4. Berikut adalah modus untuk data kelompok. Rumusnya seperti yang kita lihat di sini yang berwarna kuning. Namun kita akan lihat dulu modus untuk data tunggal ya. Jadi misalkan datanya sebagai ada yang nilai 6, 8, 9-nya, maka kita cukup melihat nilai dan angka 8 ya, karena 7 dan 9 hanya satu kali muncul saja. Nah, kalau kita misalkan di sini kita buat 9, ya berarti ini berubah lagi 9. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kemudian untuk data kelompok, berikut adalah rumusnya, di mana XP, C, D1, dan D2 itu nanti akan kita jelaskan melalui soal saja ya. Jadi sebagai berikut. Kita harus tentukan terlebih dahulu frekuensi terbesarnya. Jadi ini frekuensi semua ya. Kalau kita lihat yang paling besar di sini hanya 12 ya. Jadi 12 itulah kita buat untuk ke dalam rumus ini. Jadi katanya di sini XB batas bawah interval yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi interval yang frekuensi terbesar, tentu ini frekuensi terbesarnya, ini intervalnya. Dia minta adalah batas bawahnya, berarti yang paling kecil lagi ya, 132. Jadi nanti di dalam XB 132 ini kita kurangkan dengan 0,5. Sudah seperti itu rumusnya. Kemudian untuk C di sini katakan panjang kelas yang frekuensi terbesar. Jadi ini frekuensi terbesar, ini kelasnya. Jadi untuk menghitung panjang kelasnya, kita boleh saja menghitung 132, 133, 134, sampai 142 ya, sesuai dengan yang ini. Nah, tetapi mungkin, ya ini dapatnya 11 kalau kita hitung, tapi mungkin lebih sederhana kalau kita buat. Ini lebih mudah dalam berhitung daripada kita menghitung satu demi satu seperti di atas. Kemudian kita lihat lagi kembali untuk D1-nya. Jadi D1 katanya di sini selisih frekuensi saat ini. Jadi saat ini adalah 12 ya, dengan sebelumnya. Berarti sebelumnya adalah 9 ya. Maka 12 kurang 9 dia. Ini yang di D1. Ini juga D1. Sedangkan untuk D2-nya frekuensi saat ini dengan sesudahnya. Berarti 12 ini dengan sesudahnya itu angka 8. Jadi hanya satu sebelum dan satu sesudahnya saja. Ya, itu dia menentukan D1 dan D2-nya. Kita tinggal nanti hitung untuk hasil adalah 135,7. Kita lihat dulu soal 1 ya. Ini hanya lebih datanya lebih banyak saja. Jadi sama seperti tadi kita lihat frekuensi paling besar yaitu 16. Ya, itu nanti untuk menentukan batas bawahnya 28 ini ya, jadi 28 kurang 0,5 ya. Aja. Kemudian untuk C-nya nanti kita hitung, ini lagi kembali lagi 36 kurang 28 tambah 1, D9 ini. Kemudian untuk D1-nya ini datang dari mana? Kita lihat ya, D1 berarti 16 dengan sebelumnya. Nah, 16 11 karena sama-sama D1. Sedangkan D2-nya dengan sesudahnya, berarti 16 kurang 9. 16 kurang 14 itu 2 ya. Ini 7. Sehingga 2 kita lihat di sini atas dan bawah, 7-nya kemari. Lalu tinggal hitung, kita dapat hasil 29,9. Terakhir, soal yang kedua, sedikit lebih rumit, ya, dalam bentuk histogram ya. Nah, di sini kita bisa saja menentukan modusnya tanpa harus menentukan tabel distribusi frekuensinya. Ya, kita lihat sebagai berikut. Kita cari dulu yang paling besar frekuensinya, yaitu 8. Jadi 8 itu tentu kalau kita susun dia menjadi 3, 4, 2, 8, 7 kan begitu. Jadi kita bisa lihat nanti di sini sebagai D1-nya, ini sebagai D2-nya. Nah, makanya itu 8 dengan 2, 8 dengan 7 itulah nanti untuk D1 dan D2-nya. Coba kita hitung, jadi untuk D1, langsung aja kita tulis ya, D1, ini ya, 8 kurang 2. Ini juga D1-nya, ini D2-nya 8 kurang 7 ya. Oke.
Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini 8 itu kan berada pada kelas sama ini kan begitu. Kan perhitungan midpoint-nya titik tengah. Jadi 17 dengan 22 kita jumlah, kita bagi 2, kita dapat 19,5. Ini ada 19,5 tadi. Dari sini ya. Kemudian yang satunya lagi ini dapatnya dari 22 tambah 27 dibagi 2, ini dapatlah 24,5. Jadi kalau dalam interval dia kira-kira sebagai berikut. Ini 19,5-nya tentu menjadi 20 ya, karena dia kita tambah dengan 0,5. 24,5 ini kalau kita kurangkan berarti menjadi tinggal 24. Jadi kira-kira seperti inilah nanti tabelnya ya. Jadi tentu di sini ada interval-interval. Di sini ada 3, 4, 2, 8, 7. Nah, itulah dia yang kita butuhkan. Jadi 20 ini nanti untuk menentukan XB-nya ya. Jadi ini tinggal kita kurangkan 0,5 atau langsung aja kita ambil dari sini. Itu dia kenapa di sini kita tuliskan 20 kurang 0,5. Kemudian untuk panjang kelasnya ini 5, ya ini tinggal kita hitung lagi 25, itulah dia asal-usul 5 ini. Selanjutnya setelah kita dapatkan semua angkanya, kita tinggal lakukan perhitungan. Kita dapatkan hasil 23,8.